Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kimia. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kimia bersama Bapak Sukrajo. Sebelum kita mulai, jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena perlindungannya kepada kita setiap saat. Nah, video yang dibuat kali ini dengan judul termokimia yang merupakan bagian yang pertama. Baik, kita mulai materi ini, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe adalah gratis. Nah, termokimia pada bagian pertama itu apa saja yang dipelajari? Kita kembali lagi ke kimia yang mempelajari tentang materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, di termokimia yang di titik berat adalah energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, energi yang menyertai perubahan materi dapat dihubungkan dengan penyerapan dan pelepasan kalor atau panas dalam suatu reaksi kimia. Anda perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar kayu-kayu yang terbakar. Anda amati kayu-kayu yang terbakar ini. Nah, saat kayu dibakar dihasilkan kalor atau panas, sehingga di sekitarnya menjadi panas. Dan saat api padam, keadaannya menjadi normal kembali. Nah, kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu ini? Kalornya kemana? Apakah kalor itu hilang? Itu yang menjadi pemikiran kita. Kita belajar sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Sedang lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau yang membatasi sistem, itu adalah lingkungan. Sistem berdasarkan interaksi dan lingkungan dibagi ada 3, yaitu sistem terbuka, yaitu terjadi pertukaran materi dan energi. Kemudian sistem tertutup, ya ini hanya pertukaran energi. Kemudian sistem terisolasi, tidak ada pertukaran. Sekali lagi sistem terbuka ada pertukaran materi dan energi. Kalau sistem tertutup banyak pertukaran energi. Nah, kita belajar tentang asas kekebalan energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja, itu energi. Definisi dari energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Nah, hukum termodinamika pertama, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat dibentuk dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Nah, pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor atau Q atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja atau W. Sistem menerima kalor berarti Q-nya bertanda positif, menerima, plus. Sistem membebaskan kalor berarti Q-nya bertanda negatif, mengeluarkan, membebaskan. Nah, sistem melakukan kerja berarti bertanda negatif, karena melakukan kerja berarti kerjanya keluar, energi keluar. Sedang sistem menerima kerja berarti W-nya bertanda positif. Nah, untuk bentuk-bentuk energi sekarang, energi itu ada energi kinetik, energi potensial, kemudian energi dalam atau U. Kalau energi kinetik adalah energi yang benda yang sedang bergerak. Sekarang kita yang dipelajari adalah energi dalam atau U. Energi dalam atau U itu apa toh? Jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Jadi energi dalam atau U ini adalah jumlah energi yang dimiliki suatu zat atau sistem, yaitu delta U sebenarnya U produk men U reaktan. Energi produk men energi reaktan.
Nah, uh, perubahan energi dalam muncul sebagai kalor atau kerja. Jadi perubahan energi itu munculnya kalor atau kerja. Sehingga delta U sama dengan Q kalor plus W. Jadi delta U sama dengan Q dari kalor plus W. W ini dari W kerja. Perubahan entalpi sekarang. Entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Jadi entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap, hanya tetap. Nah, kalau perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Kembali lagi, perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Maka entalpi reaksi pada tekanan tetap sama dengan delta H sama dengan Q reaksi. Ini. Jadi entalpi itu adalah delta H sama dengan Q reaksi. Perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan awal saja. Ingat ini. Perubahan entalpi hanya tergantung keadaan akhir dan awal saja. Sehingga delta H atau perubahan entalpi sama dengan H akhir min H awal. Karena tergantung keadaan akhir dan keadaan awal saja. Maka delta H sama dengan H akhir min H awal atau entalpi akhir min entalpi awal. Reaksi eksoterm dan endoterm. Kalian perhatikan gambar berikut. Yang tengah adalah sistem. Nah, di luar adalah lingkungan. Di sini terjadi pergeseran gerakan kalor, yaitu dari sistem ke lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Itu berbedanya energi dari sistem ke lingkungan. Jadi di sini reaksi yang melepaskan kalor atau deltanya negatif. Sedang di sampingnya yaitu reaksi endoterm. Di sini kalor dari lingkungan ke sistem. Di sini reaksi yang menyerap kalor, maka deltanya adalah positif. Diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan endoterm. Yang di sebelah kanan ini adalah reaksi eksoterm. Di sini reaksi eksoterm itu delta H-nya H produk min H reaktan. H produk min H reaktan. Produknya entalpinya di bawah, sedang reaktannya di atas. Maka H produk min H reaktan. Karena H produk lebih kecil, sedang reaktan lebih besar, maka delta H reaksi eksoterm itu adalah negatif atau kurang dari 0. Sedang untuk reaksi endoterm di sini sebaliknya, itu H produk dan H reaktan berbeda. H reaktan di kecil di bawah, sedang produk di atas. Padahal delta H sebenarnya H produk min H reaktan. Maka yang besar dikurangi yang kecil, maka deltanya positif atau lebih besar dari 0. Jadi kesimpulan reaksi eksoterm itu deltanya negatif atau kurang dari 0. Sedang reaksi endoterm deltanya positif lebih dari 0. Gambarnya kalau reaksi eksoterm panahnya dari atas ke bawah, turun negatif, sedang endoterm ke atas. Perubahan entalpi standar. Ingat, kalau hal tadi entalpi, ada segitiga ini perubahan entalpi. Sedang ada 0 kecil di atasnya, itu adalah standar. Standar ini berarti apa? Disepakati pada suhu 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, atau pada suhu 298 Kelvin, tekanannya 1 atm. Definisinya, nah kita jenis entalpi yang pertama, entalpi pembentukan standar. Saya baca ini sekali lagi, entalpi H pembentukan F berkata formation, maka
entalpi pembentukan standar. Jadi yang dibaca entalpi adalah H perubahan delta. Jadi perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar ini jelas ditekankan, yaitu pada pembentukan 1 mol suatu zat dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Contoh ini, diketahui delta HF CO2 gas sebesar min 393,5 kJ per mol. Kalau kita baca, ini artinya perubahan entalpi pembentukan standar gas karbon dioksida melepaskan kalor 393,5 kJ per mol. Bagaimana dituliskannya dalam persamaan termokimianya? Seperti ini. Yang dibentuk CO2, maka CO2 di sini harus 1. Ini 1. Dibentuk dari apa? Unsur-unsurnya yang stabil, yaitu C. Oksigen, O, yaitu O2. Jadi C itu karbon, yang stabilnya apa? Grafit. Maka C grafit plus O2 membentuk C2. Deltanya F-nya min 393,5 kJ per kilojoule. Nah, bukan per mol, molnya sudah ada di sini karena ini 1 mol. Jadi ini adalah persamaan terkimia dari delta HF CO2 gas yang melepas sebesar 393,5 kJ per mol. Contoh kedua, delta HF H2O gas melepas 285 kJ per mol. Jadi per molnya boleh ditulis garing miring, di bawahnya boleh pangkatnya menjadi pangkat min 1. Maka persamaan terkimianya yang dibentuk H2O, maka H2O-nya yang di kanan. Yang di kanan ini 1 dibentuk dari apa? Atom H dan O. Atom H itu apa? H2 gas. O ya, O2 gas. Setarakan hanya 2. O-nya ini 1, maka O2 kali setengah. Nah, di sini delta HF-nya min 285 kJ. Per molnya sudah tidak ada karena di sini sudah 1. Nah, yang kedua, kita belajar tentang entalpi penguraian atau perubahan entalpi penguraian. Kalau tadi pembentukan formation, penguraian ini disosiasi. Nah, biasanya entalpi penguraian dan pembentukan itu lawannya. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang definisi perubahan entalpi penguraian standar, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Nah, sini tekankan bahwa delta HD itu min delta HF, jadi lawannya. Kalau pembentukan yang dibentuk 1 mol, maka kalau penguraian yang diuraikan 1 mol. Contoh ini, delta HD standar CO2 plus 393,5 kJ per mol. Kalau dibaca, perubahan entalpi penguraian standar CO2 gas plus membutuhkan 393,5 kJ per mol. Itu kalau ditulis persamaan reaksinya, yang diuraikan sebelah kanan terus menjadi C grafit plus O2, delta HD-nya plus 393,5 kJ per mol. Contoh kedua, delta HD PCl3 gas plus 288 kJ per mol. Maka yang diuraikan PCl3-nya di sebelah kiri dan harus 1 mol, menjadi P padat Cl2. Tinggal setarakan Cl-nya 3 ini kok 2 kali 3 per 2, deltanya 2 plus 28 kJ. Entalpi pembakaran standar atau delta HC standar.
yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna dalam keadaan standar. Jadi zat ini 1 mol dibakar secara sempurna dalam keadaan standar. Contoh ini C4 plus O2 membentuk CO2 dan H2O. Dalam pembakaran, semua atom karbon kalau dibakar sempurna menjadi CO2, sedang H jadi H2O. Nah, ketika pembakaran 1 mol metana ini melepas 802 kJ. Ini adalah delta Hc. Sedang yang keempat yaitu entalpi netralisasi, yaitu perubahan entalpi yang dihasilkan yang biasanya selalu eksoterm pada reaksi penetralan asam atau basa pada keadaan standar. Contoh ini, NaOH dinetralkan dengan asam klorida membentuk NaCl dan H2O. Nah, di sini dibebaskan 890,4 kJ. Nah, contoh ini, pada pembentukan 22 gram C38 atau propana, diketahui ARC12H1 dibebaskan kalor sebesar 75 kJ. Pertanyaannya, tuliskan persamaan termokimia pembentukan C38. Maka langkah-langkahnya kita hitung dulu molnya. Kalau 1 molnya berapa? Berarti kita harus menghitung MR-nya. MR dari C38. Oh, C-nya 3 kali AR-nya 12. Hanya 8 kali AR-nya 1. Oh, MR dari C38 adalah 44. Maka menghitung molnya gram per MR. Gramnya di sini sudah ada dalam soal 22. MR-nya ini 44. Oh, ketemu 0,5 mol. Jadi di sini kalau setengah mol adalah 75 kJ, maka kalau 1 mol berapa? Ya tinggal dibagi saja, itu ketemu min 150 kJ. Jadi perubahan entalpi standar dari propana ya ini mengeluarkan 150 kJ. Maka persamaan termokimanya yang dibentuk siapa? C38 di sebelah kanan, ini harus 1 mol. Dibentuk dari apa? Karbon dan H2. Maka setarakan C-nya ini 3, ini 3. Hanya 8, ini 2 kali 4. Di sini delta HF standarnya min 150 kJ per mol. Contoh kedua ini, hitunglah besar kalor yang dibebaskan pada pembentukan 45 gram C6H12O6. Bila diketahui delta HF C6H12O6 adalah min 124 kJ per mol atau melepaskan 124 kJ per mol. Maka kita hitung dulu MR-nya. Ya. MR-nya berapa? C6H12O. C itu 12 kali 6 tambah 12 kali 1 tambah O itu 16 kali 6 ketemu 180. Ya, MR 180. Maka molnya massa per MR 45 dibagi 180 0,25 terus 1/4. Maka besarnya kalor ya tinggal kalikan saja 0,25 kali delta HF. Jadi besar kalornya min 31 kJ kalor yang dibebaskan. Jadi pada pembentukan 45 gram C6H12O6 dibebaskan sebesar 31 kJ. Contoh yang ketiga sekarang. Pada pembakaran 570 gram isooktana atau C8H18, salah satu komponen yang ada dalam bensin pada keadaan standar atau STP dibebaskan kalor sebesar 27.500 kJ. Hitunglah besarnya delta H pembakaran standar.
dan tuliskan persamaan termokimia pembakaran isoktana tersebut. Dicari dulu MR-nya. MR-nya ingat tadi C-nya 12 hanya 1. 12 kali 8 tambah 18 kali 1. Oh, ketemu 114. Molnya massa per MR 570 dibagi 114 ketemu 5 mol. Jadi kalau 5 mol dihasilkan ini min 2500 kJ. Kalau 1 mol tok ya berarti dibagi 1/5. Kalau 1 mol tok ya tinggal dihitung 1/5 kali min 2500. Ketemunya min 5500 kJ. Jadi persamaan terkimianya C8H18 ditambah O2 untuk CO2 dan H2O. Tinggal setarakan. Oh, C-nya 8, ini 8 kali. Kemudian hanya 18. Ini cuma 2 kali 9, 18. Tinggal samakan O-nya. O-nya ini 8 kali 2, 16. Ini 9. Oh, 16 tambah 9 berapa? 25. Maka di sini 25/2. Delta H-nya tuliskan di sini. Min 5500 kJ. Baik, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan persamaan termokimia pada pembakaran 67,2 liter gas metana pada STP. Itu standar. Dibebaskan kalor sebesar 2671 kJ. Kalau kita mendapatkan soal seperti ini harus kita pahami. Oh, di sini yang dibakar gas metana. Metana itu apa toh? CH4. Kondisinya standar. Nah, pembakarannya berapa metananya? Itu 67,2 liter. Dibebaskan berarti min. Kalornya min 2671 kJ. Maka penyelesaiannya kita hitung molnya dulu. Pada STP volume bagi 22,4. Nah, volume bagi molarnya itu 67,2 dibagi 22,4. Nah, ketemu 3 mol. Nah, maka kalau 3 mol ini membebaskan 2671 kJ. Kalau 1 molnya saja berapa? Maka ini dibagi 3 saja. Nah, dibagi 3 ketemu. Itu membebaskan 890,3 kJ per molnya. Maka persamaan termokimianya C4 tambah O2 membentuk CO2 dan H2O. C4-nya harus 1 karena dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Tinggal setarakan C-nya 1, 1, hanya 4. Ini ada 2, maka H2O-nya diberi koefisien 2. Tinggal O-nya ini 2 tambah 2, 4. Ini baru 2, koefisiennya diberi 2. Deltanya 2 di sini. Demikian untuk penjelasan termokimia pada bagian pertama. Terima kasih, sampai ketemu di termokimia bagian kedua.